Yeah, I'm really looking forward to play against him. Yeah, because we play same team now. Yeah, so maybe he's gonna play central back. I'm gonna play striker. I'm gonna kick him in the game. So, but yeah, it's not easy to beat them for us. Yeah, because they also have a good player playing in the LDBG. So yeah, as I said, I'm really looking forward to play with him. Yeah. He always wants me to eat together, so I follow him. Yeah, okay. It's not your choice. Oh, I think you came from Japan. It's very far from here, and I think you need to help these guys to feel home here in Nijmegen and in the Netherlands. So me with Philip take care of the Japanese guys here, and yeah, sometimes we eat together outside the club, and we are also sitting on the same table in the club with the breakfast and lunch. So yeah, we want to help them and let them feel home here in Nijmegen. Yeah. And that works well. Yeah, you appreciate it. Yeah, I really appreciate him. So because I want to always spend time with him and Philip. So yeah, he always very really kind to me and other Japanese players also. Yeah, I really appreciate him. Yeah, Masya Allah. Ini guys, info yang saya baru dapat ya. Serius, saya tidak tahu yang bahwa mereka ini, kedua-dua pemain ini adalah dari klub yang sama, yaitu klub NEC Nijmegen di Belanda ya. Jadi Kelvin Verdonk ini di klubnya bersama dengan Koki Ogawa. Dia sebanyak sudah 11 kali ya main Koki Ogawa, manakala Kelvin Verdonk bermain 12 kali. Jadi mereka di Belanda dari klub yang sama, tetapi untuk perlawanan Piala Dunia nih, kualifikasi round yang ketiga, Koki Ogawa mewakili Jepang, manakala Kelvin Verdonk mewakili Indonesia. Jadi bertemu laga di kandang Indonesia, round yang ketiga Indonesia dengan Jepang. Di situ dua sahabat ini akan berhadapan, akan berlaga. Jadi memang menarik ya perlawanan untuk Indonesia dan juga timnas Jepang ini. Kalau dilihat dari sudut pandang saya ya berkaitan dengan kedua-dua pemain ini, kita bicara tentang Koki Ogawa dahulu ya. Koki Ogawa ini adalah pemain yang cukup laju ya di timnas Jepang. Kalau saya lihat beberapa seri perlawanan yang dia ikuti, Koki Ogawa dari segi kecepatannya membawa bola, dari segi dia cara untuk mengelak ya daripada serangan-serangan tim lawan, memang cukup cantik guys. Manakala Verdonk juga mempunyai kelebihan dari segi sistem pernapasannya yang tahan lama ya, dan kelajuannya pun cukup lama. Jadi ini merupakan perlawanan yang saya rasa begitu epik ya, yang bakal akan tampil nanti. Jadi Jepang merupakan satu tim yang kuat di grup C. Dan inilah satu sejarah ya, yang mana kedua-dua pemain ini dari timnas Jepang, dari timnas Indonesia, masing-masing daripada kedua-dua tim ini ada pemain-pemain yang dari klub yang sama. Wow, luar biasa ya untuk perlawanan kali ini, sangat menarik, dan juga ini akan ramai orang akan mengikuti bagaimana ketika dua sahabat baik ini akan berlaga. Jadi guys, ini pada tanggal 15 November nanti akan menjadi pertandingan yang spesial dan bersejarah antara dua bestie ini, Kelvin Verdonk dan juga Ogawa ya. Cuma bedanya penampilan kedua-dua pemain ini di klub mereka. Kelvin sudah tampil sebanyak 12 kali, sedangkan Ogawa bermain 11 kali. Jadi dengan koleksi 5 gol. Kalau Kelvin saya belum dapat info berapa gol,
dan ini akan menjadi satu sejarah bagi mereka ya. Sehingga hari ini bila melihat banyak ya media-media asing menyoroti perkembangan perlawanan antara Indonesia dengan Jepang ini, saya difahamkan bahwa lebih kurang 50 negara yang akan mengambil hak siar ini untuk ditayangkan di negara mereka masing-masing. Ini sudah pasti akan menjadi satu sejarah ya untuk Indonesia, karena ini adalah pencapaian tertinggi setakat ini di era kepimpinan Ketua Umum, yaitu Pak Erick Thohir. Jadi sejak Pak Erick Thohir ini menjabat sebagai Ketua Umum, memang sangat banyak ya pencapaian, kejayaan, semua peringkat timnas Indonesia itu. Kalau sebelum ini yang selalu saya dengar yang banyak dinaturalisasi adalah pemain putra. Baru-baru ini ada 2 lagi pemain putri yang dinaturalisasi untuk memperkuatkan timnas putri. Jadi guys, kalaulah kalian menyaksikan perlawanan pada 15 November ini, ada 1 hari lagi ya, pasti akan lebih seru ya. Dan ini merupakan masing-masing mempunyai kekuatan tersendiri ya. Kalau Jepang dia mempunyai Ogawa, kalau di Indonesia ada Kelvin Verdong. Itu 2 sahabat itu akan bertemu nanti di Stadion Gelora Bung Karno, dan ini pasti menjadi satu kenangan bagi mereka ya. Dan perlawanan antara Indonesia dan Jepang ini sebenarnya adalah perlawanan yang begitu epik, dan ini adalah satu tantangan dan juga cabaran yang harus dihadapi oleh timnas Indonesia untuk membuktikan Indonesia ini bisa layak ke Piala Dunia. Kalau dilihat ya dari segi kekuatan timnas Jepang ini hari ini, sehingga kemarin saya lihat ya, pemain-pemain timnas Jepang sudah sampai ke Indonesia. Lepas tu dari segi layanan yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia cukup berkelas ya, sehingga para pemain ini dipayungi dan diiringi oleh seperti bodyguard ya, memakai baju batik, mengiringi pada sesi latihan itu. Dan apabila Kelvin Verdong dan juga Ogawa ini bertemu, pasti ini adalah satu perlawanan yang begitu dinanti-nantikan. Sebab penampilan kedua-dua ini dari klub yang sama di Belanda. Jadi dari klub yang sama, Kelvin dan juga Ogawa ini akan berlaga mewakili negara mereka masing-masing. Sebab Kelvin kan dia sudah warga negara Indonesia. Jadi Ogawa ini mewakili Jepang. Jadi bertemu. Jadi ini perlawanan sepak bola di Indonesia nih, yang tim sekarang ini saya lihat ya, ini adalah titik penyatuan sebenarnya. Bayangkan guys, yang saya lihat pemain-pemain timnas Indonesia senior ini ramainya itu adalah pemain-pemain keturunan asal dari Belanda. Jadi di Belanda pemain-pemain ini seperti Tom Hai, Martin ya, Kelvin, dan semualah pemain-pemain keturunan ini, mereka asal dari klub mereka masing-masing ya, di Belanda. Di Belanda mereka ini adalah musuh dalam perlawanan sepak bola lah begitu. Tetapi mereka musuh dalam negara mereka dari segi sepak bola. Di Indonesia mereka adalah keluarga, disatukan guys. Disatukan untuk jadi satu keluarga timnas Indonesia, gabung dengan timnas Indonesia, titik penyatuan. Begitu juga dengan Kelvin Verdong nih, dia asal dari klub yang sama bersama dengan Ogawa. Mereka bersahabat, tetapi di Indonesia mereka bermusuhan. Jadi adakah apa yang pernah dikatakan oleh pelatih Jepang? Dia pernah mengungkapkan bahwa Indonesia dan Jepang akan ke Piala Dunia nanti. Tidak mustahil guys, perkara itu boleh berlaku.
Sebab kalau dilihat baru-baru ini pemain timnas Indonesia dan juga Australia, mereka imbang tanpa melakukan banyak pergerakan, action begitu, tetapi itu semata-mata untuk mereka layak ke putaran yang seterusnya, sehingga Bahrain dan ada satu tim itu sangat marah ya kerana diperlakukan begitu. Tetapi ini perlawanan yang bakal akan berlangsung 15 November nanti. Tidak mustahil perkara itu bisa berlaku kalau ini sekiranya Jepang bagi poin sama timnas Indonesia, mungkin perkara itu bisa berlaku. Indonesia dan Jepang akan ke Piala Dunia sama-sama nanti. Sebab kalau dilihat, tengok pemain-pemain ini guys dari klub yang sama. Jadi mewakili negara masing-masing bertemu di Indonesia di Gelora Bung Karno. Disitulah penentunya untuk Indonesia ni sampai ke Piala Dunia. Sebab ada beberapa perlawanan lagi yang akan ditempuhi oleh timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, China, Australia ya. Perlawanan yang akan dihadapi lagi oleh timnas Indonesia. Jadi kalau dilihat ya penampilan timnas Indonesia, 4 laga yang mereka hadapi, 1 perlawanan Indonesia kalah. Manakala yang 3 lagi Indonesia bisa imbang. Dan ini merupakan satu sejarah guys, kerana apabila melihat Indonesia sudah sampai ke peringkat yang tertinggi saat ini, sudah pasti ia akan menarik lebih ramai lagi penonton ya, untuk menyaksikan penampilan timnas Indonesia. Jadi guys, ini merupakan satu info yang menarik ya. Tentu saja dari segi pertemuan kedua sahabat ini di laga yang akan berlangsung 15 November nanti pasti akan menjadi satu sejarah bagi mereka, dan ini adalah perlawanan yang ya mungkin boleh dikatakan perlawanan adik dan kakak ataupun sahabat karib. Sebab Jepang datang ke Indonesia, dia begitu terkesan ya dengan layanan yang diberikan oleh pendukung ataupun rakyat Indonesia, sehingga mereka rasa betah pada iringan yang telah dilakukan oleh pasukan keselamatan ya, menjamin keselamatan pemain-pemain timnas Indonesia ini. Jadi itu juga satu perkara yang positif. Ini menunjukkan bahawa di Indonesia itu adalah tempat yang aman, dan juga dari segi keselamatan itu memang dijamin selamat. Jadi guys, untuk perlawanan timnas Indonesia menghadapi Jepang ini mesti saat yang dinanti-nantikan, dan apa yang saya harapkan dan ramai mengharapkan, se-ASEAN mengharapkan bahwa timnas Indonesia bisa sampai ke Piala Dunia ya untuk musim kali ini. Jadi Indonesia telah membuktikan bahwa timnas mereka telah berjaya sampai ke level yang tertinggi hari ini. Ini adalah juga usaha daripada Pak Erick Thohir ya, ingin mengangkat sepak bola di Indonesia itu berada di tahap yang sangat baik. Misi Indonesia berada di 100 besar ranking peringkat FIFA. Itu saya yakin dia bisa akan dapat diperolehi ataupun dikecapi ya. Jadi apapun guys, untuk laga Indonesia menghadapi Jepang, diharapkan semua fans, semua pendukung timnas Indonesia dapat mendoakan ya perjuangan timnas Indonesia. Walaupun kita mendengar bahawa timnas Jepang ini sukar untuk dikalahkan, tetapi dari satu sudut pandang juga harus dilihat pemain-pemain timnas Indonesia juga bukan kaleng-kaleng ya. Pemain-pemain timnas Indonesia itu semuanya grade A. Mereka sudah biasa main di Liga Eropa. Sudah pasti penampilan di Gelora Bung Karno nanti pasti akan ada satu kejutan ini ya. Pasti ada kejutan, dan kita doakan agar timnas Indonesia
bisa sampai ke Piala Dunia. Nah, begitulah guys kira-kiranya. Jadi itu saja guys untuk kali ini. Memang menarik, saya pun tadi agak kaget ya bila melihat kedua-dua pemain ini dari klub yang sama tetapi akan berhadapan, bermusuhan ya dari segi sepak bola di Indonesia. Kelvin Verdong mewakili Indonesia, Koki Ogawa mewakili Jepang dari klub yang sama, bertemu di Jepang. Jadi sejarah lah bagi mereka. So, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.